nggak perlu jauh-jauh ke Kalimantan Kalau ya? dibuat-buat, Kalau bisa ketemu di Jakarta. saya Puglol Boleh dong Mbak, bertanggung untuk jawab. bahas seputar Mungkin sebaliknya, adat, budaya ongkos, dana, materi. Sebetulnya, gue pribadi sanggup ngongkosin lo ke Kalimantan. Tapi lo gak usah repot-repot lah. Saudara-saudara kami sudah ada di Jakarta. Nunggu klarifikasi lo kapan siap. Mau aja lo lihat video-video yang ada di TikTok ini. Lo harus bertanggung jawab dengan ucapan-ucapan lo. Ingat, Ibu Ida Dayak cuma sekedar membantu. Namanya membantu sesama, wajib kita menghargai, kita menjaga. Bila perlu ada Ibu Ida Dayak yang lain, supaya masyarakat bisa Kembali berulah, pesulap merah berikan pernyataan yang bikin kaget banyak orang perihal Ida Dayak. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Marcel Radival atau pesulap merah kembali berulah. Kali ini, pesulap merah membuat pernyataan yang cukup mengagetkan banyak orang perihal kesaktian yang dimiliki Ida Dayak dalam mengobati pasiennya. Usai menyinggung kesaktian orang Dayak Kalimantan Timur, pesulap merah kembali mengomentari mantra yang sering digunakan Ida Dayak saat mengobati pasiennya. Dikutip dari kanal YouTube-nya, Rabu 12 April 2023, pesulap merah menyangkal bahwa mantra dan tarian Ida Dayak ada hubungannya dengan kesembuhan pasien saat mendapatkan pengobatan. Gerakan atau tarian yang dilakukan Ida Dayak bukan dari mantra biar pasiennya bisa sembuh, cetus pesulap merah. Tak sampai di situ, pesulap merah juga menuturkan bahwa pasien yang diobati bukan karena tarian atau mantra Ida Dayak. Kendati demikian, karena olesan minyak dan gerakan tangan dari Ida Dayak yang membuat tulang pasiennya bisa kembali lurus. Bukan mantra, bukan sakti-saktian, gak ada hubungannya, ucap pesulap merah. Pesulap merah menilai keahlian yang dimiliki Ida Dayak murni seperti yang dilakukan pengobatan tradisional pada umumnya, dan tak ada hubungan dengan kekuatan magis atau semacamnya. Jelas apa yang dilakukan Ida Dayak itu pengobatan tradisional, tutur pesulap merah. Lebih lanjut, pesulap merah menambahkan, olesan dan pijatan yang dilakukan Ida Dayak justru membuat pasiennya lebih rileks dan nyaman. Makanya, banyak yang terlihat senyum saat diobati Ida Dayak. Seperti yang kita lihat kan, pasiennya banyak yang tersenyum seakan tak terjadi apa-apa. Ya, itu karena pijatan itu membuat mereka rileks, tandas pesulap merah. Mantan Menteri Kesehatan kagumi sosok Ida Dayak, kenang pengobatan khusus pada masa jabatannya dulu. Siti Fadila Supari, mantan Menteri Kesehatan, mengaku sangat mengagumi sosok Ida Dayak. Bahkan, ia sempat bercucuran air mata saat melihat pengobatan alternatif yang dilakukan oleh Ida Dayak. Ida Dayak merupakan wanita asal Kalimantan Timur yang tengah viral karena berhasil menyembuhkan orang sakit hanya dengan olesan minyak, terutama yang sakit terkait patah tulang dan persendian. Video pengobatannya yang telah tersebar luas di sosial media menyedot perhatian ribuan warganet. Tak sedikit warga yang ingin disembuhkan berbondong-bondong datang menyambangi Ida Dayak. Tak hanya masyarakat umum, namun juga menyita perhatian beberapa tokoh. Mantan Kepala BIN Hendro Priyono, mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, hingga politisi Guru Soekarno Putra merasakan pengobatan yang dilakukan Ida Dayak. Yang lain termasuk salah satunya adalah mantan Menteri Kesehatan RI, Siti Fadila Supari. Saking salutnya terhadap Ida Dayak, Siti Fadila Supari bahkan ingin sekali bertemu dengan perempuan asal Pasir, Kalimantan Timur tersebut. Pengakuan Siti Fadila Supari itu diungkapkan saat berbicara di acara Catatan Demokrasi TV One pada Selasa
11 April 2023 malam. Terkait hal ini, Siti Fadila Supari mengungkapkan, pengobatan seperti Ida Dayak ini sudah dimasukkan dalam regulasi khusus saat dia menjabat sebagai Menteri Kesehatan. Pengobatan ini termasuk pengobatan alternatif. Saya masukkan di bidang kesehatan. Kita akui, kita masukkan resmi, katanya. Menurut Siti Fadila, kalau saat ini pemerintah menyikapi fenomena Ida Dayak dengan baik, hal itu sebuah kewajaran. Kalau memang hasilnya baik dan tidak pernah ada fail atau kegagalan, why not? Itu memang cara yang khusus, katanya. Menurutnya, semua penyembuhan itu sebenarnya yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan obat, bukan dokter, bukan siapapun juga. Ida Dayak sendiri dalam beberapa kesempatan mengatakan bahwa ini semua kehendak Allah, bukan karena dia. Siti Fadila mengaku setiap hari mengamati pengobatan yang dilakukan Ida Dayak. Dia melihat ada kesejukan dalam pengobatannya. Akhirnya, dia menyimpulkan bahwa Ida Dayak ditakdirkan datang ke masyarakat umum di Jawa itu sebuah keberkahan, di mana masyarakat saat ini dalam keadaan gelisah dan cemas setelah COVID-19 dan dihantui adanya resesi. Bu Ida datang dengan wajah keibuan, dengan gerakan manis, penuh kasih sayang, penuh kepedulian, seolah-olah bilang aku mau menolongmu. Itu sesuatu yang sangat dirindukan masyarakat banyak, katanya. Bahkan, Siti Fadila pernah berlinang air mata ketika melihat Ida Dayak mengobati pasiennya. Saya melihat orang-orang sekitarnya, matanya sangat berterima kasih. Rakyat kecil loh mereka, kata Siti Fadila dengan suara bergetar. Bahkan mengaku ikut berterima kasih kepada Ibu Ida karena telah memberikan hiburan bahwa masih ada harapan. Kita ini kan sedang prihatin setelah COVID, resesi, semua menggelisahkan. Ibu ini datang dengan senyum ikhlas dan kepedulian kepada masyarakat kecil. Ini menurut saya ini sendiri sebuah obat, katanya. Jika dilihat dari segi medis, menurut Siti Fadila, keajaiban itu memang ada. Dia lalu menceritakan ketika menjadi Menteri Kesehatan, ada fenomena bocah ponari yang mengobati pasiennya dengan mencelupkan batu ke air untuk kemudian diminumkan ke pasiennya. Saya diamkan saja, saya amati kalau ada komplikasi harus kita tolong, tetapi kita tidak melarang. Kita Tutwuri Handayani, dia menginjak dewasa, hilang sendiri. Kalau ibu ini keikhlasannya itu yang sangat penting, katanya. Saking salutnya, Siti Fadila mengaku sangat ingin bertemu dengan Ida Dayak. Bu Ida saya pengen ketemu, kata Siti Fadila di depan kamera. Menanggapi keinginan Siti Fadila, Ali Mukhtar Ngabalin yang juga menjadi bintang tamu acara tersebut bertekad akan menghubungkan mantan Menkes itu dengan Ida Dayak.